Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah mudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayatnya, karena dengan belajar dan mengajarkan Al-Quran menjadikan kita manusia terbaik. Sebagaimana sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari kajian tafsir Juz Amma, Juz 30. Setelah beberapa waktu yang lalu kita sudah selesai 13 surat dari At-Takatsur sampai dengan An-Nas. Harapannya di samping kita menghafal surat-surat pendek itu, kita juga menambah kehusyuan di dalam melaksanakannya, karena makna-makna ayatnya, penjelasan tafsirnya sudah kita bahas. Sekarang kita akan masuki bagian kedua. Ada 9 surat, yaitu surat Ad-Duha sampai dengan Al-Qari'ah. Ada 1-2 surat yang cukup panjang, sehingga cukup 9 surat aja. Jadi kalau kita gabung dengan 13 surat sebelumnya, berarti nanti yang sudah kita bahas sampai akhir Al-Qari'ah 22 surat. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua. Amin. Suratul Duha, surat Ad-Duha, termasuk kategori Makkiyah, turun sebelum Nabi hijrah, turun di Madinah. Wa ayatuha 11 ayatan, jumlah ayatnya ada 11. Jadi Ad-Duha ini ayatnya ada 11. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Nanti para jamaah, Bapak Ibu boleh mengikutinya, karena membaca 1 huruf saja dari Al-Quran 10 kebaikan. Saya akan mengawali, kemudian Bapak Ibu mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda
Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Itulah 11 ayat. Saya yakin banyak diantara jamaah sudah hafal ya. Mudah-mudahan terus kita perbaiki hafalan kita, dan sekarang kita belajar tafsirnya. Penjelasan kalimat atau kosakata. Wadduha, demi waktu duha, ay awwalun nahar ma baina tulu'i syamsi wartifa'uha qaidi romhin ila zawal. Yang dimaksud dengan duha adalah awalnya siang, maksudnya awalnya pagi, yaitu antara terbitnya matahari kemudian meninggi kira-kira 1 tombak ya, jadi tidak langsung terbit, karena pas terbit tidak boleh sholat, jadi ditunggu sejenak kira-kira 1 tombak ya, sampai sebelum tergelincir. Jadi itulah waktu duha. Boleh sholat di awal duha yang kita kenal dengan istilah syuruk, sholat syuruk. Boleh ketika matahari paling panas, cahaya matahari paling panas antara terbitnya matahari sampai sebelum tergelincir itu, dan itulah waktu sholat duha yang paling utama. Boleh kira-kira setengah jam sebelum masuk zuhur. Kemudian wal laili idza saja, demi malam apabila berlalu, ay ghata bi zalamihi al ma'mur. Jadi malam menutupi suasana ini dengan kegelapannya yang menyeluruh. Wasakana, dan menjadi tenang. Fasakanan nas, maka manusia pun tidak lagi hiruk pikuk di malam hari. Wa khaladu ila rohah, kemudian bergegas untuk beristirahat. Jadi Allah jadikan duha, Allah jadikan malam. Ma wadda'aka, sungguh Allah tidak meninggalkan Anda. Ai ma tarakaka wala takhla anka. Jadi Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah, karena memang pernah tidak turun wahyu kepada Nabi, kemudian orang-orang kafir Quraisy menganggap Nabi sudah ditinggalkan, bahkan mereka menyebut sudah ditinggalkan oleh setonnya, karena mereka menganggap yang memberi Nabi wahyu itu setan. Jadi Nabi sudah ditinggalkan. Kemudian dijawab ma wadda'aka, Allah tidak meninggalkan Anda wahai Rasulullah. Wa ma qala ay ma abghadaka, Allah juga tidak membenci Anda dengan tidak menurunkan wahyu. Alam yajidka yatiman, bukankah Anda dulunya yatim? Jadi memang Nabi ketika lahir ayahnya sudah wafat.
Nah, beberapa saat setelah itu ibunya juga wafat. Ya. Ai faqidul ab idz mata waliduhu qabla wiladati. Jadi yang dimaksud dengan yatim orang yang tidak ada ayahnya karena ayah beliau Rasulullah meninggal sebelum lahir. Fa'awa ay fa'awaka bi andammaka ila ammika Abi Thalib. Allah mengasuh Anda, Allah melindungi Anda dengan ditetapkannya Abu Thalib sebagai pengasuh Rasulullah. Walaupun Abu Thalib ini tidak sampai masuk Islam. Sebenarnya Abu Lahab juga ingin menjadi pengasuh Nabi, tapi Abdul Muttalib kakek Nabi memilih Abu Thalib meskipun tidak terlalu berada, tidak terlalu kaya seperti Abu Lahab. Itu artinya bahwa pengasuhan itu tidak mutlak kekayaan. Kebijaksanaan juga penting. Akhlak yang baik juga penting untuk mengasuh seseorang, tidak melulu kekayaan. Seandainya hanya kekayaan yang membahagiakan anak asuh, maka sudah tentu Abu Lahab yang dipilih oleh Abdul Muttalib. Tapi beliau menunjuk pamannya yang lain, yaitu Abu Thalib, ayah dari Ali bin Abi Thalib. Wa wajadaka dhallan, dan kamu dulunya wahai Muhammad dalam keadaan dolan, ay la ta'rif dinan wala hudan. Anda tidak tahu agama, tidak juga tahu petunjuk Islam. Di sini bukan diartikan tersesat ya, karena Nabi tidak pernah tersesat dalam pengertian mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nabi tidak pernah mabuk-mabukan, tidak pernah berjudi sebelum diangkat menjadi Nabi, tidak pernah berzina, tidak pernah merampok dan lain sebagainya. Akhlak-akhlak yang umum terjadi pada masa itu, dekadensi moral. Bahkan beliau ketika sudah tidak kuat tinggal di kota Mekah, beliau sering menyendiri di Gua Hiro karena terjadi dekadensi moral. Wa wajadaka ailan ay fakiran, dulunya Anda fakir, yaitu hanya penggembala kambing milik orang lain ya. Nah, jadi ada tiga di sini, yatim, dol, sama ail. Kemudian fa'agna ay bil qanaah. Jadi ketika Nabi itu dulunya yatim, dilindungi. Ketika dulunya belum tahu agama, belum tahu petunjuk Islam, diberi petunjuk. Ketika dulu Nabi fakir, dicukupkan. Ini menunjukkan tiga pemberian Allah kepada Rasulullah dalam surat Ad-Duha. Fa'agna bil qanaah wa bima yassara laka min mali Khadijah wa Abi Bakar As-Siddiq. Jadi walaupun Nabi tidak langsung kaya raya, tapi orang di sekitarnya kaya raya dan bersedia membantu operasional dakwah. Yang pertama istri beliau yang merupakan saudagar kaya, dan sahabat beliau yang sekaligus juga mertua beliau, Abu Bakar As-Siddiq, serta sahabat yang lainnya dimudahkan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan fa'agna. Jadi orang tidak harus terlihat kaya secara individu, bisa jadi dia kaya karena tercukupi. Allah yang mencukupkan lewat temannya, lewat sahabatnya, lewat orang lain dan seterusnya. Fala takhar, terhadap anak yatim, la takhar, jangan kau hardik, karena dulu juga Anda yatim.
la tazulhu wa la ta'khudh malahu, jangan kamu rendahkan, jangan kamu ambil hartanya. Ini merupakan ajaran pokok dalam Islam tentang anak yatim ya. Fala tanhar ay la tanharhu bizijrin wa nahwihi, jangan membentak pengemis, peminta-minta. Wa ammas saila fala tanhar, meminta-minta, ada yang meminta-minta memang dia keadaannya seperti itu, tapi ada yang berpura-pura, tapi kan kita tidak tahu. Insya Allah semuanya berpahala ya. Bahkan ada yang menjadikan itu sebagai profesi, sehingga tidak jarang kita lihat justru mereka tinggal di hotel, kemudian setelah itu siangnya ke perempatan, nanti malamnya tinggal di hotel ya. Islam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk melakukan profesi itu, dan itu bukan profesi. Itu terjadi karena bencana, karena sudah tidak mampu bekerja dan seterusnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka bicarakanlah. Ai uzkur ma an'amallahu ta'ala bihi 'alaika syukran lahu 'ala dzalik. Sehingga ada istilah tahadduts bin nikmah, membicarakan nikmat bukan untuk ria, tapi dalam rangka bersyukur. Jadi Allah senang nikmat yang kita terima itu kita bicarakan. Jadi dalam rangka tahadduts bin nikmah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kita masuk pada penjelasan tafsirnya. Qauluhu ta'ala wadduha wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala, hadza qasamun minallahi ta'ala li rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dari wadduha sampai dengan wa ma qala, ini adalah sumpah dari Allah untuk rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersumpah ala annahu ma tarakahu wala abghadahu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu pagi sampai zawal. Allah bersumpah juga dengan waktu malam untuk mengatakan tidak meninggalkan dan tidak membenci Rasulullah. Karena wadzalika, dijelaskan di sini, wadzalika annahu abta'a anhul wahyu ayyaman, karena terjadi terlambatnya turunnya wahyu dalam beberapa hari. Falamma ra'a dzalikal musyrikun farihu bihi, keadaan ini dilihat oleh orang-orang musyrik, wah enggak turun wahyu ini Nabi ini, maka mereka gembira, kesempatan untuk mengejek Nabi. Wa ayyaruhu faja'at imra'atun wa qalat lahu ma ara syaitanaka illa qad tarakaka, maka datanglah seorang wanita. Wanita ini dalam penjelasan para ulama tafsir adalah istri Abu Lahab ya, istri paman Nabi sendiri. Siapa? Ummu Jamil. Apa kata Ummu Jamil ketika melihat wahyu tidak turun-turun selama beberapa hari? Wah, saya lihat setan Anda sudah meninggalkan Anda. Coba, saking bencinya ya, saking bencinya, dikira Nabi terima wahyu lewat setan ya. Karena itu ada ayat di, nanti kita bahas di surat At-Takwir, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk, dibantah oleh Al-Quran sendiri. Wah, ini wahyu dari Allah. Ya, semua bentuk penisbahan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik terhadap Al-Quran dibantah semua oleh Al-Quran. Wah, itu perkataan Nabi, bukan perkataan Nabi.
Fahazina lidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga sedih, namanya juga manusia. Dihina, enggak turun lagi wahyu, dan beliau tidak tahu yang gaib. Kalau beliau tahu nanti beberapa hari lagi akan turun, kan beliau tenang-tenang saja. Itu menunjukkan beliau tidak tahu yang gaib, apa yang terjadi besoknya tidak tahu. Bahwa akan turun, pasti akan turun wahyu, beliau tidak tahu. Sehingga beliau sedih juga, ya. Fahazina lidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu surat ad-duha, maka Allah turunkan surat ad-duha. Berarti ini masih di Mekah, masih periode Mekah. Yaqsimu lahu fiha bid-duha wa huwa awwalun nahar min tulu'i syamsi wa irtifaiha qaidi ramhin ila ma qabla az-zawal biqalil. Allah bersumpah dengan waktu duha, yaitu awalnya siang, pagi, sejak terbitnya matahari dan meninggi setinggi tombak sampai sebelum tergelincir. Itu yang dimaksud waktu duha. Wabil lail, Allah juga bersumpah dengan malam. Idza saja ay ghatta bi zalamihi al ma'murah, bersumpah dengan malam yang menutupi seluruh alam ini dengan kegelapan. Wasakana, dan menjadi tenang. Fasakanan nas wa khaladu ila roha, sehingga manusia tenang di malam hari dan mereka bergegas untuk beristirahat atau tidur. Nah, ini memang Allah jadikan gelap ini supaya suasananya tenang, tidak ada hiruk pikuk manusia sebagaimana siang hari mereka bekerja dan seterusnya. Ma wadda'aka rabbuka ya Muhammad, ay ma tarakaka, Tuhan Anda wahai Muhammad tidak meninggalkan Anda. Wa ma qala, dan juga ma abghadaka, tidak membenci Anda, sebagaimana yang dinyatakan oleh orang-orang kafir musyrik. Wah, setanmu sudah meninggalkanmu, wah kamu dibenci oleh setanmu, dan seterusnya. Ditegaskan oleh Al-Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, ay ad-dunya wa dzalika lima addallahu laka fiha minal mulkil kabir wan na'imil azim al muqim. Akhirat bagimu wahai Muhammad lebih baik dari yang pertama, yaitu dunia. Jadi kehidupan akhirat bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya lebih baik daripada dunia, ya. Karena itu ada hadis Nabi, dunia itu bagi orang kafir surga, sedangkan bagi orang mukmin penjara. Nah, hadis ini pernah disalahpahami oleh orang Yahudi di masa Ibnu Hajar menjadi hakim. Ibnu Hajar itu kan orang kaya, ya. Nah, orang Yahudi ini miskin. Dia mengadu kepada sang hakim, yaitu Ibnu Hajar yang menulis kitab Bulughul Maram itu. Kata orang Yahudi, wahai Tuan Hakim, kata Nabi Anda, dunia ini sijnul mukmin, penjara bagi orang beriman, wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Tapi kenyataannya tidak. Anda hidup nikmat, Anda makan makanan yang enak, Anda kaya, sedangkan saya orang kafir, saya miskin, dan seterusnya. Berarti nggak benar dong Nabi Anda itu. Gini kata orang Yahudi itu. Maka Ibnu Hajar menjelaskan, Anda salah memahami. Anda walaupun dalam keadaan apapun sekarang ini masih lebih enak dibanding nanti kalau Anda wafat dalam keadaan kafir, maka Anda lebih tersiksa lagi di sana. Makanya sekarang ini Anda hidup sebagai seakan-akan di surga, masih nyaman, bebas, ya. Kalau sudah sampai akhirat,
Anda disiksa ya. Nah sedangkan saya seenak-enaknya saya di dunia ini seakan-akan dipenjara, karena masih lebih baik apa yang akan saya terima di akhirat kalau saya wafat dalam keadaan Islam. Nah ini menjadi pelajaran dan renungan bagi kita. Apapun keadaan kita di dunia ini, memang Nabi nyatakan sebagai penjara, sijnul mukmin. Insya Allah Allah akan beri balasan yang lebih baik di akhirat ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi syaratnya harus terus meningkatkan keimanan pada hari akhir. Karena kalau tidak beriman pada hari akhir, itu pasti dunia jadi orientasinya. Siapapun yang tidak berusaha meningkatkan keimanan pada hari akhir, maka dunia akan jadi orientasi hidupnya. Kalau dunia sudah jadi orientasi hidupnya, ya sulit untuk memotivasi diri beramal lebih banyak lagi. Mau ke masjid ya malas, mau ikut majelis ilmu juga tidak berkenan, karena sudah disibuki dengan urusan-urusan dunia. Tapi kalau kita yakin dengan hari akhir lebih baik daripada di dunia ini, maka itu diantara yang memotivasi kita hadir di majelis ilmu, hadir sholat-sholat berjamaah, hadir untuk acara-acara yang mendapatkan kebaikan dan seterusnya. Kemudian dikatakan di sini, wasaufa yu'tika rabbuka min fawadili ni'amihi hatta tarda fid dunya min kamaliddin wa zuhuril amri fil akhirah asy-syafa'ah. Maka nanti Allah akan memberikan kepada Anda nikmat-nikmat yang utama sampai Anda ridho di dunia ini wahai Muhammad, yaitu dengan kesempurnaan agama. Jadi sebelum Nabi wafat sudah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna. Pewahyuan ajaran Islam itu sudah sempurna, maka tidak perlu dibuat-buat aturan yang tidak Nabi tentukan. Dengan yang ada saja kita belum mampu melaksanakan seluruhnya. Kenapa harus membuat-buat tambahan-tambahan agama yang sempurna ini? Bahwa agama ini sudah sempurna. Dan nanti Nabi juga akan diberi keutamaan nikmat, yaitu memberikan syafaat ya. Wa alla yabqa ahadun min ummatihi ahlut tauhid finnar, dan tidak tersisa nanti di neraka dari umatnya yang bertauhid. Jadi umat Nabi Muhammad semua dikeluarkan dari neraka yang ada keimanan di hatinya. Beliau juga punya al-wasilah. Wasilah itu suatu tempat yang sangat indah khusus untuk Nabi. Karena itu setelah azan kita baca doa apa? Allahumma rabba hazihi da'wati tamah wassalatil qaimah ati Muhammadanil wasilah wad darajatir rafi'ah. Jadi tempat yang tinggi, allati la takunu li ahadin siwahu, yang tidak dimiliki oleh seorang pun selain beliau. Makanya siapa yang memohon kepada Allah wasilah untuk Nabi, insya Allah dia akan dapat syafaat Nabi. Jadi setelah azan itu jangan lewatkan untuk membaca doa ati Muhammadanil wasilata wasyarafa wad daryatir rafi'ah. Kemudian wa qauluhu ta'ala alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Hadhihi salasu minanin lillahi ta'ala ala rasulihi mannaha alaihi wa dzakkarahu biha. Jadi 3 ayat ini merupakan penjelasan minannya Allah, pemberiannya Allah. 3 pemberian Allah kepada Nabi Muhammad. Dan dengan adanya ayat ini ingin diingatkan Nabi akan pemberian ini ya. Liyukina annallaha ma'ahu, untuk meyakinkan Nabi bahwa Allah bersama beliau.
wa annahu ma tarakahu, dan Allah tidak meninggalkannya, wa lan yatrukahu, dan tidak akan meninggalkannya, wa hatta tantahi farhatal musyrikin bi bud'il wahyi wa ta'akhkharahu bid'atu ayyamin, hingga kemudian berhentilah kegembiraan orang-orang musyrik dengan tidak turunnya wahyu itu dalam beberapa hari. Bid'ah ini diartikan dengan antara 1 sampai 9 ya. Bisa jadi 6 hari tidak turun wahyu, atau 7 hari, atau 9 hari. Fal minnatul ula anna walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam qad mata akiba wiladatihi. Pemberian Allah yang pertama kepada beliau bahwa ayah Nabi meninggal sebelum lahir beliau. Wa ummuhu matat ba'id fatamihi, dan ibunya juga wafat ketika beliau masih dalam susuan. Ya, 6 bulan setelah Nabi lahir ibunya wafat. Wa awahu rabbuhu bi andammahu ila ammihi Abi Thalib, maka Allah lindungilah Nabi Muhammad ini karena beliau diasuh oleh kakeknya dulu ya. Sini disebutkan langsung pada Abu Thalib. Wa kana aban rahiman wa amman kariman lahu. Abu Thalib adalah sosok ayah yang penyayang, ayah yang menyantuni, wahisnan mani'an lahu, dan selalu membentengi, melindungi Nabi. Jadi sampai Abu Thalib itu bisa jadi tidak masuk Islam itu karena memang mungkin hikmahnya adalah supaya tidak berani orang-orang kafir Quraisy menyerang. Seandainya Abu Thalib itu masuk Islam, bisa jadi sekalian diserang saja sama orang-orang kafir. Wallahu alam. Yang pasti bahwa hidayah itu dari Allah. Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, juga tidak memberi kepada siapa yang dikehendaki. Walam yatakhalla an nasratihi wad difa' anhu hatta wafatuhu. Tidak pernah Abu Thalib ini berhenti melindungi Nabi sampai wafatnya, selalu melindungi Nabi. Wathaniya minnatul ilmi wal hidayah. Pemberian yang kedua adalah pemberian ilmu dan hidayah. Ketika Nabi tidak kenal Islam, tidak kenal petunjuk Islam, dalam bahasa tadi dol ya. Tapi jangan diartikan Nabi tersesat, karena tersesat itu konotasinya oh Nabi dulu mabuk-mabukan, main perempuan dan seterusnya. Tidak, hanya beliau tidak tahu banyak tentang agama, tentang Islam, karena yang beliau ketahui ya apa yang sampai kepada beliau tentang Nabi Ibrahim saja, sehingga beliau mengikuti millah Nabi Ibrahim. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'isu fi Makkah ka ahadi rijalatiha la ya'rif ilman wala syar'an. Nabi hidup sebagai remaja di Mekah, tidak mengetahui ilmu, tidak juga syariah. Wa in kana ma'suman min maqarafatin ay zambin. Walaupun beliau terlindungi melakukan dosa. Jadi waktu Nabi dipelihara oleh penyusunya yaitu Halimatus Sa'diyah, dan ketika main-main dengan anak-anak Halimah kan Nabi ditangkap oleh malaikat ya, kemudian dadanya dibelah dan dibersihkan, sampai-sampai teman-temannya lari semua dan melapor kepada Halimah Sa'diyah, dan Halimah Sa'diyah tidak berani lagi, artinya berlama-lama segera mengembalikan, khawatir terjadi sesuatu. Jadi Nabi tidak pernah melakukan dosa-dosa seperti umumnya remaja-remaja pada saat itu atau pemuda-pemuda pada saat itu. Ai irtikab ayati khati'atin illa annahu ma kana ya'rifu imanan wala islaman wala syar'an. Jadi yang dimaksud dol di situ bahwa Nabi tidak banyak mengetahui tentang iman, tentang Islam, tentang syariah.
Ya, karena belum diajarkan oleh Allah, belum diangkat menjadi nabi. Ma kunta, dalilnya adalah ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dulunya Anda wahai Muhammad tidak tahu apa itu Al-Qur'an, apa itu iman. Ya. Itu pemberian yang kedua, Allah beri ilmu, Allah beri petunjuk. Wasalisa mannatuhu alaihi bil gina ba'dal hajah. Yang ketiga, pemberian Allah kepada Nabi Muhammad adalah kecukupan. Memang Nabi tidak kaya-kaya amat ya, tapi beliau cukup ya. Karena Nabi juga pernah sampai menanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan atau tidak? Ibunda Aisyah mengatakan tidak ada. Kalau begitu saya puasa ya. Faqad mata waliduhu walam yukhallib aktsar min jariyatin hiya barakatu ummu Aiman wa bid'atu jamalin. Nabi ayahnya ketika wafat itu tidak meninggalkan banyak harta, hanya seorang pembantu atau seorang budak ya, namanya Ummu Aiman ya. Kemudian beberapa ekor unta. Wa agnahu Allahu bigina al-qanaah. Kemudian Allah cukupkan dengan rasa qanaah. Falam yamuddu yadahu li ahadin. Nabi tidak pernah meminta, tidak pernah mengemis. Wa kana yaqul laisal gina an kathratil aurat walakinnal gina ginan nafsi. Bahkan beliau punya pernyataan yang sangat populer, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Jadi orang boleh kaya harta tapi belum tentu kaya jiwa. Bisa jadi hartanya digunakan untuk tidak bermanfaat, itu namanya miskin jiwa ya. Bisa jadi orang biasa-biasa cukup tapi kaya jiwa, suka membantu orang, sering beribadah dan seterusnya. Itu kekayaan jiwa yang lebih bermanfaat dari kekayaan harta. Hadhihi salasu minanin ilahiyatin wa ma'azamuha. Inilah 3 pemberian Tuhan dan tidak ada yang agung daripada pemberian itu. Wal minna tatatallabu syukran. Karena itu pemberian itu menuntut adanya rasa syukur. 3 pemberian tadi, wawajada yatimam fa'agna ya, kemudian dolan fahada, kemudian ailan fa'agna ya. Maka Nabi disuruh apa? Untuk mensyukuri. Wa ammal yatim fala takhar. Terhadap anak yatim jangan kau hardik, jangan kau ambil hartanya. Izlaluhu au adahu zakiran riayatullah ta'ala laka ayyama yatimika. Sebagai bentuk pengingat bahwa dulu engkau Allah pelihara dalam keadaan yatim ya. Wa amma sa'ila wa huwal fakir wal miskin wa zul haja yas'aluka ma yasuddu khallatahu fa'atihi. Adapun para peminta baik dari kalangan orang-orang fakir maupun miskin yang sangat membutuhkan, yang meminta kepada Anda wahai Muhammad, penuhilah kebutuhannya. Jangan Anda tolak ya. Ma wajadta ata'an aw radduhu bi kalimatin thayyibatin. Apabila Anda tidak bisa membantu, sampaikan dengan kalimat yang baik. Jangan caci maki yang meminta-minta kalau memang tidak bisa membantu. Tasrahu sadrahu, dengan itu Anda menenangkan hatinya. Wa tukhaffif ala nafsihi, Anda ikut meringankan kesusahannya. Wala tanharhu bizijrin anifin wala biqaulin ghairi latifin. Jangan Anda kata-katai dia dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak lembut
dzakiran ma kunta alaihi min hajatin wa ma kunta tash'uru bihi min ihtiyajin. Mengingat bahwa dulu Anda juga memerlukan sesuatu, kemudian Allah cukupkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, ay ushkur nikmatal iman wal ihsan wal wahyi wal ilmi wal furqan. Syukuri semua nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat Al-Quran, nikmat wahyu, nikmat ilmu, dan nikmat mampu membedakan yang hak dan yang batil. Syukuri semua. Dzalika bitahaddus biha iblaghan wa ta'liman, yaitu dengan cara Anda berbicara, menyampaikannya dan mengajarkannya, wa tarbiyatan wa hidayatan, melalui pendidikan, ya, wa dzaka syukruha, dan itulah bentuk syukurnya. Wallahu yuhibbus syakirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersyukur. Hakadza addaballahu jalla jalaluhu rasulahu wa khalilahu wa akmala ta'dibahu wa ahassahu. Inilah cara Allah mengajarkan adab kepada Rasulnya, sehingga disempurnakanlah pengajarannya itu. Jadi surat Ad-Duha ini menjelaskan 3 bentuk pemberian Nabi, pemberian Allah kepada Nabi, dan bagaimana kemudian Nabi disuruh untuk bersyukur. Nah, pelajarannya apa? Di sini ada 5. Yang pertama, ad-dunya la tahlu min qadrin wa sidqillah al-azim. Laqad khalaqnal insan fi kabad. Bahwa dunia ini penuh dengan susah payah, ya. Wa sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang berfirman, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan susah. Jadi kalau kita susah, yaitu sudah takdir Allah, diciptakan susah. Yang terbaik adalah kita jangan mengeluh, kita tetap bersyukur bahwa masih banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Yang kedua, bayanu uluwil maqam al-muhammadi wa syarfi makanatihi. Penjelasan tingginya maqam Nabi Muhammad dan kemuliaan kedudukannya di sisi Allah. Yang ketiga, masyru'iyatut tadzkir bin ni'am wan niqam hamlan lil abdi ala sabri wa syukur. Disyariatkannya mengingat-ingat nikmat, ya, mengingat-ingat lawan dari nikmat, ya, yaitu kesusahan atau ketidaksenangan, supaya hamba itu bisa bersabar dan bersyukur. Sabar kalau tertimpa nikmat, ya, pakai qaf, ya. Syukur kalau dapat nikmat pakai ain, ya. Jadi nikmat dengan nikmat lain, ya. Jadi lawannya itu nikmat, lawannya nikmat, kesusahan, ketidakenakan, dan seterusnya. Yang keempat, wujubu syukrin ni'am bisorfiha fi mardatil mun'im azza wa jalla. Wajibnya mensyukuri nikmat dengan ditasarrufkan di jalan yang diridhoi Allah sebagai pemberi nikmat. Yang kelima, yang terakhir, takriru maknal hadis, idza an'amallahu ta'ala ala abdin nikmatan ahabba an yara atharoha alaihi. Peneguhan makna hadis, kalau Allah memberi nikmat pada seorang, maka Allah senang melihat bekas nikmatnya ada pada dirinya. Jadi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, maka bagaimana agar nikmat itu ada bekasnya, artinya ada pengaruhnya untuk kebaikan kita, ya. Karena itu hadis ini kemudian dijadikan dasar orang yang berwudu nggak usah pakai handuk, gitu ya. Biar aja itu nikmat Allah dari bekas ibadah, ya. Ya, tapi tidak selalu begitu. Boleh pakai handuk untuk membersihkan, ya boleh juga tidak. Nah, itu Bapak Ibu surat Ad-Duha, mudah-mudahan semakin menambah pemahaman kita tentang 11 ayat dalam surat Ad-Duha. Intinya bagian awal itu Allah bersumpah dengan apa? Dengan waktu duha dan waktu malam. Bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi dan tidak membenci Nabi. Kemudian Allah mengingatkan 3 hal pemberiannya. Dulu Nabi yatim, kemudian dipelihara.
dilindungi. Dulu Nabi tidak mengetahui agama, kemudian diberi petunjuk. Dulu Nabi miskin, kemudian dicukupkan. Kemudian Nabi disuruh bersyukur dengan apa? Kalau ada anak yatim jangan dihardik, jangan diambil hartanya. Kalau ada peminta-peminta dari orang fakir maupun miskin, jangan sampai ditolak atau dikatai yang tidak enak di hati. Dan terakhir, syukurilah nikmat dengan cara bertahaddus, menyampaikannya dengan lisan. Barangkali itu inti dari surat Ad-Duha. Waktu sudah habis, tapi kalau ada satu pertanyaan monggo. Nggih, monggo Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa latar belakang filosofinya kalau kita bersumpah itu kan menyebut nama Allah, tapi kalau Allah bersumpah untuk ciptaan, yaitu apakah kalau Quran bukan seni bahasa, apa karena itu atau ada sesuatu yang lebih esensial? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Abi Thalib itu meninggal dalam keadaan di Islam, barangkali kita bisa memahami karena dia punya pendirian yang lain. Bagaimana status seperti bapaknya, ibu Nabi yang beliau tidak pernah ketemu saat Rasulullah juga Muhammad menjadi Rasul. Terima kasih. Ya, terkait dengan sumpah, bahwa sumpah dalam tauhid untuk kita sebagai hamba Allah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, dan itu kekufuran, ya. Man halafa bigairillah faqad kafar. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah kafir. Sedangkan Allah boleh bersumpah dengan apapun makhluknya. Dalam banyak ayat Allah bersumpah dengan waktu, termasuk dengan surat Ad-Duha ini. Allah bersumpah dengan gunung, dengan matahari, dengan bulan. Itu menunjukkan ciptaan-ciptaannya yang luar biasa, agar kita merenungkannya. Kenapa Allah ciptakan duha? Apa yang harus saya lakukan di waktu duha? Kenapa Allah ciptakan malam? Apa yang saya lakukan di waktu malam ini? Betapa maha besarnya Allah menciptakan malam, menciptakan siang, dan seterusnya. Jadi untuk bahan renungan kita, bahwa apa yang dijadikan dasar sumpah oleh Allah itu sesuatu yang agung. Allah mengagungkan makhluknya sesuai dengan kehendaknya, tapi tidak ada makhluknya yang lebih agung dari Allah. Allah lebih agung sudah tentu dari makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi khilaf, ya, apakah bapak ibu Nabi itu meninggal dalam keadaan kafir atau tidak, ya. Yang saya pahami adalah bahwa bapak ibu Nabi, sebagaimana Nabi pernah berdoa agar bapak ibunya nanti diampuni, tetapi Allah tidak berkenan karena wafatnya memang dalam keadaan kafir, ya. Masalah nanti di akhirat itu wewenang Allah. Yang pasti bahwa kekerabatan tidak bisa membantu siapapun. Abu Lahab tidak bisa dibantu oleh keponakannya, yaitu Nabi Muhammad. Siapa yang hidup beriman, dia akan selamat, siapapun dia, walaupun bukan kerabat dekat orang soleh, ya. Hatta orang soleh kalau kerabatnya kafir, seperti istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, ya, itu juga masuk dalam neraka. Karena itu kekerabatan tidak berfungsi. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Nah ini, tapi di kalangan Nahdien memang tidak nyaman kalau bapak ibu Nabi itu masuk neraka. Intinya bahwa siapapun yang kafir,
apakah dia kerabat orang mulia maupun tidak, dia akan masuk neraka. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Itu yang penting. Ya, tidak boleh seseorang kemudian memvonis ini kan yang melahirkan dan seterusnya. Ya, saya kira itu. Mungkin nanti kita lebih kaji lebih dalam terkait itu. Saya akan simpan pertanyaan itu untuk kajian lebih dalam lagi. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.